Ya, kita tadi bicara tentang konsep orang kecil dalam kitab Matius ya. Dan itu adalah fokus sasaran pelayanan kita itu di sana. Jadi orang kecil yang menjadi sasaran, dan juga Tuhan memakai orang kecil juga mencapai orang kecil. Jadi anak kecil itu juga berhati seperti anak-anak, itu sama ya. Jadi Tuhan memberikan satu konsep di dalam Matius itu, kelemahan daripada bangsa Israel adalah kesombongan dan juga kebanggaan dengan fasilitas dari Tuhan serta janji-janji yang luar biasa. Itu membuat orang Israel tidak bisa menjadi kecil, serta pertanyaan dari murid-murid membutuhkan iman yang besar, dan juga bagaimana murid-murid juga tidak bisa membuat satu terobosan karena ada orang kerasukan, itu tidak bisa disembuhkan oleh murid-murid. Dan Tuhan Yesus mengatakan kamu harus berdoa. Dan itulah orang kecil. Orang kecil itu harus bersandar pada Tuhan semata. Jadi kerasukan setan dan semua itu bukan karena kamu bisa, tapi karena kamu tidak bersandar pada Tuhan. Jadi murid-murid akhirnya sombong, menyembuhkan orang banyak, dan dia merasa, wah dia bisa, dan dia lakukan gitu. Dan langsung nggak bisa lakukan. Dan waktu lapor pada Tuhan Yesus juga dilapor oleh orang-orang di sekelilingnya, ngomong murid-murid gimana ini nggak bisa. Nah, dikatakan harus berdoa. Artinya menjadi orang kecil. Jadi jangan sombong-sombong gitu ya. Nah itu intinya di situ. Ya, kita lanjutkan dengan satu konsep tentang ibadah. Ya, ibadah di dalam konsep Injil Matius, di dalam diri Kristus adalah ibadah yang betul-betul hari Sabat adalah hari Sabat. Jadi artinya Yesus itu sebagai Tuhan yang mengerti segala hal di dalam kehidupan manusia dengan segala kelemahannya. Jadi kalau ada manusia yang menyembah Tuhan, itu disebut menyembah dengan benar hanya dengan satu syarat sebenarnya, belas kasihan. Itu aja. Jadi diringkas oleh Matius bahwa Yesus itu menghadirkan Sabat yang the true Sabat. Apa buktinya? Dia melayani seluruh orang-orang perlu dibelas kasihani. Dan itulah arti Sabat. Jadi Sabat itu berkaitan dengan misi yang paling dalam dari diri Allah sendiri. Jadi mencari orang berdosa, berbelas kasihan pada orang berdosa. Jadi hari Sabat itu adalah hari di mana kita meletakkan hidup kita semua dalam belas kasihan Allah. Dan bagaimana kalau orang-orang kaum Puritan itu mempunyai ibadah. Saya lagi pelajari ini sudah. Ibadahnya agak beda dengan ibadah kita. Jadi mereka itu memang ibadah itu 2 hari penuh. Jadi Sabtu itu mulai jam-jam sore itu mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, dan Minggu mereka berkumpul. Dan apa yang diceritakan adalah setelah mereka berkumpul setengah hari itu, mereka kemudian diutus oleh Tuhan untuk mencari orang-orang yang kecil ini. Itu ibadah Puritan. Jadi Puritan itu ibadahnya tidak ditentukan secara organisasi. Mereka berdoa secara spontanitas. Ya, saya percaya ada kerangkanya, ada tulang ritualnya ada. Tetapi dia mengatakan dalam setiap buku orang-orang Puritan Reform itu mengatakan bahwa mereka berdoa tidak pernah mau ditulis dan diatur dengan tulisan apapun. Kalau saudara lihat saya, kalau pertolongan yang pertama kali ibadah, saya tidak pernah persis seperti itu. Melakukan itu seperti di kertas persis. Atau pertolongan Tuhan, enggak. Kenapa? Ya saudara tahu bahwa saya sebenarnya adalah Puritan. Jadi tidak bisa diatur seperti itu. Roh Tuhan itu nggak bisa dimatiin seperti itu. Harus ini ngomong ini, harus ngomong ini. Nah itu adalah kematian sebenarnya. Itu cuma patokan sebenarnya. Jadi bukan berarti waktu dibuatin seperti itu semua harus ngomong gini, enggak. Ini loh outline-nya. Apa yang kamu rasakan melihat alam Maha Pencipta kalian dan bumi, kamu katakan itu dalam hatimu. Dan seperti engkau berkata-kata pada Tuhan, membawa jemaat itu menghadap Tuhan. Jadi bukan lagi soal organisasi, ritual, kemudian hal-hal seperti bukan. Tapi itu kita berada dengan Tuhan yang maha bebas. Nah di situ itu bedanya, ya itu bedanya. Jadi Sabat itu adalah puncak daripada Sabat adalah menyatakan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang kecil. Ayatnya di mana? Matius 9 kita lihat. Ya ini
Semua ada di dalam Matius ya, tapi kita nggak mungkin satu persatu. Matius 9. Ya, yang pertama kita baca 35 dan 36 itu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling-keliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa saudara? Nah, yang kita pelajari selama 4 tahun. Injil Kerajaan Allah. Mulai dari rahasia, etika Kerajaan Allah, buah Kerajaan Allah, terus kemudian panen Kerajaan Allah dan kuasa-kuasanya bagaimana membentuk kita, dan kita sampai stage yang ini, level yang ini adalah kita masuk dalam Raja Kerajaan Allah. Kita pelajari secara menyeluruh. Jadi ini sudah masuk tahun ke-6, ke-7. Ke-7 artinya saya sabbatical setahun. Ya, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk itu. Jelas ya? Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia dipimpin oleh belas kasihan. Di rumah-rumah ibadat, dan di jalan-jalan semua dia membawa sahabat yang keliling. Bukan sahabat yang menetap, sahabat yang keliling. Jadi konsepnya kita, kalau kita mau lebih dalam lagi, jadi ibadah itu bukan hanya gereja. Ibadah adalah bagaimana kita membawa kekuatan gereja itu sebagai tempat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu dinyatakan, itu keluar dan sampai kepada masyarakat. Itulah ibadah. Ya, itu ibadah. Jadi kalau Tuhan Yesus ditanya, kenapa kamu ibadah kok seperti itu? Tanya, Tuhan Yesus lakukan sama. Kamu mau marahi saya, marahi Tuhan Yesus. Saya kan tiru Tuhan Yesus. Kalau si Yesus salah, ya berarti saya salah. Kalau saya Yesus benar, berarti saya ikut dia, kan ikut benar juga. Tapi gereja mana ikut Tuhan Yesus? Saya tanya coba. Ayo, ada nggak gereja ikut Tuhan Yesus ibadahnya? Aneh juga ya, nggak ada ya. Nggak tahu, nggak ada. Kalau kita lihat nggak ada. Dia dari pagi sampai malam keliling gitu ya. Dia ibadat dulu, Tuhan Yesus ibadat. Tapi dalam ibadat itu dia membawa kuasa dan dia kemudian datang ke orang buta, disembuhkan, pelacur, kemudian orang pendarahan. Itu di ibadat, di rumah-rumah ibadat. Di jalan-jalan dia nyatakan itu semua, di Bethesda, di kolam, di mana dia nyatakan. Jadi ya saudara, artinya begini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mau dibatasi ibadah itu di satu tempat dan satu wilayah dengan satu aturan apapun. Sebenarnya, karena dialah sebab. Dia yang mengatur dunia, bukan dunia atur dia. Jadi waktu kita melayani Tuhan, saudara-saudara tidak bisa saudara mengatur Tuhan ada di sini Tuhan. Nah, Tuhan waktu mengatakan pada Salomo, waktu membuat itu selesai bait Allah itu, Tuhan langsung mengatakan, aku tidak akan berdiam di rumah ini. Itu langsung Tuhan ngatur. Artinya dia tidak akan tinggal di sini. Dan Tuhan berikan bait Allah yang baru. Di mana? Saudara tahu bait Allah yang baru? Di mana? Tuhan menciptakan bait Allah yang baru di mana? Hatimu. Jadi bukan tempatnya mengumpulkan kita, tapi hadirat Tuhan yang mengumpulkan kita. Tempat itu bukan bait Allah. Gereja itu bukan bait Allah. Gereja ini bukan bait Allah. Bait Allah itu kita. Jadi kalau kita kumpul, kita berdoa, Tuhan hadir, nah itu bait Allah. Nah saudara, kalau mau lebih dalam lagi konsep yang dibawa oleh Matius, sebenarnya untuk terakhir nanti, itu adalah ibadah di dalam Sabat yang masuk dalam Jubilium. Jadi artinya begini saudara. Jadi bukan hanya hari Minggu ibadah, seluruh hari adalah ibadah. Nah itu reform, teologi reform di sini. Dia tidak membedakan Senin, Selasa, Rabu, tidak. Semua hari ibadah.
Dan tidak ada perbedaan kamu di kerjaan. Oh, kalau kamu di gereja kamu harus rapi, kudus. Enggak. Sama di kerjaan sama juga. Nah, itu jubilium. Nah, sebenarnya kita menuju ke sana. Tiap hari itu jubilium. Ya. Nah, itu pengertian secara teologis ya. Oke. Nah, saudara, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di dalam yang peranan-peranan ya. Kita masuk dalam yang terakhir tentang misi Allah. Nah, kita buka saudara, ya. Karena waktu jalan terbatas ya. Saya akan menjelaskan tentang Matius 28. Injil Kerajaan Allah sudah kita pelajari panjang lebar. Nah, kita akan melihat, saya akan memperdalam ini dalam Christian Gospel Mission. Ya. Ada beberapa gelar Tuhan Yesus yang diberikan oleh Matius dan juga dicatat Yesus Anak Allah. Artinya Yesus berasal dari Bapa. Untuk secara garis besar itu. Yesus Anak Allah berarti dia berasal dari Bapaknya. Karena dia anak. Disebut anak itu berarti sumbernya pengutusannya dari Bapa. Ya. Yesus juga sebagai Mesias. Mesias itu adalah Mesias yang tidak terbatas pada orang Israel. Nah, kita belajar Matius 28. Banyak orang untuk mempelajari Matius 28 karena tidak belajar kristologi secara menyeluruh dalam Matius. Akhirnya kita kehilangan. Jadi misi itu sama dengan pengabaran Injil, titik. Padahal bukan. Sekali lagi bukan. Kenapa orang-orang bermisi pada badan misi itu harus kembali pada firman Tuhan? Dan dengan kesadaran yang baru, baik OMF, baik semuanya akan bergabung kembali dengan gereja. Karena mereka harus sadar betul bahwa tanpa gereja, mereka tidak akan bisa bermisi. Di situ. Ya. Matius 28 ayat 18. Perhatikan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perhatikan. Ya. Ayat 20. Nah, saudara, ini adalah Kristus dan Kristus. Tidak ada kata-kata Yesus mengatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Bapa perintahkan kepadamu." Enggak ada. Dia katakan apa? Ku. Ini namanya Kristosentrisme di sini. Bukan Bapa, tapi dikatakan ku perintahkan kepadamu. Jadi Bapa sekarang itu di sini loh wewenangnya. Jadi kalau kamu tidak ku perintahkan, kamu kalau tidak mempelajari, kamu tidak akan tahu siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Yang ku perintahkan, yang ku jalankan. Jadi Yesus di sini memberikan satu mandat yang ku perintahkan, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, bukan, tapi yang aku perintahkan. Jadi senternya adalah ini loh aku. Betul ya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, kan kita lihat, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Nah, saudara perhatikan kata-kata ini ya. Saudara, saya tanya sekarang. Waktu kita baca ini, kita pergi bermisi kan? Kita pikiran kita apa? Oh, kita keluar bermisi, gitu ya. Saudara jangan lupa, kita buka Matius pasal 3. Matius pasal 3. Nah, ini kesalahan yang paling fatal yang dilakukan oleh badan-badan misi. Orang-orang bermisi dengan teknik apapun, mereka lupa ini. Ya. Matius pasal yang ke-4 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan apa? Ku jadikan penjala manusia." Mereka segera langsung meninggalkan jalannya, mengikut dia. Betul ya? Dan setelah itu Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, yang saudaranya juga bersama
Ayah mereka Zebedeus ada di sana, sudah sedang membereskan jala. Di dalam perahu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayah mengikuti dia. Sama, kujadikan penjala manusia. Saudara, pergi jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kalau tidak ada penjala manusia, kalau tidak ada orang mengikut Yesus, mengenal Yesus sungguh-sungguh, maka apa yang kita kerjakan, pergi kemana-mana, itu sia-sia. Kita tidak pernah membawa orang mengenal Yesus. Jadi misi yang dilakukan adalah untuk apa? Memenuhi gereja saya supaya terkenal, supaya banyak orangnya. Bukan itu, saudara. Misi adalah membawa orang mengenal Yesus dan mengajarkan apa yang Yesus lakukan, kamu lakukan. Kan gitu? Itu enggak ada. Saudara, lihat semua teknik misi. Semua teknik misi dia. Saudara, ada yang jelasin. Ini cuma satu segi dimensi, satu dimensi. Ini ada 4 dimensi. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saudara perhatikan di dalam ini ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Coba kita lihat. Ini Lukas. Kita bandingkan. Lukas pasal 8. Pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, sama kan dengan yang tadi ya? Kamu akan menerima kuasa, Tuhan juga menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah dikatakan, pergilah. Katakan di sini kan, yang Matius tadi, kita lihat ayatnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah. Kemudian aku menyertai kamu. Sasarannya apa? Nggak ada di sini. Ke ujung-ujung bumi, Yudea, Samaria, enggak ada. Jadi Tuhan hanya mengatakan otoritas yang terbesar adalah aku sudah berikan padamu, kuasa aku sudah berikan. Kuasa apa itu yang diberikan Yesus pada mereka? Rahasia kerajaan Allah yang dimiliki murid-murid. Apa itu? Sudah tahu? Tanya, apa itu? Ya, apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-murid? Itu yang dibawa, itu yang berkuasa. Yang dibawa pada dunia dan diajarkan pada dunia. Mereka sudah melakukan apa yang diomong Tuhan Yesus. Mereka lakukan dan mereka memberitakan tentang ini. Jadi ngerti dia? Jadi Matius mempersiapkan yang tidak pernah dipersiapkan atau kegagalan bangsa Israel. Mereka tidak pernah mempersiapkan ini di dalam dan mereka tidak pernah mau keluar di situ. Jadi Matius mempersiapkan seluruh kesadaran dan bersama sebagai penjala manusia berkumpul 3,5 tahun dan mengerti Kristus sungguh-sungguh, baru mereka boleh pergi di situ. Kalau kamu nggak kenal Yesus sedalam-dalamnya, tidak meyakini Dia kematian, kebangkitan, semuanya itu, jangan pernah kamu pergi, karena itu adalah kesia-siaan. Nah, waktu Lukas dengan Kisah Para Rasul, dia memaparkan tentang mapping dunia dan ke ujung-ujung bumi. Jadi Lukas menyatakan bahwa pekerjaan Injil itu, Injil Kerajaan Allah, itu bukan cuma persiapan, tapi sasarannya. Bagaimana sasaran itu? Sasaran tempat sampai ke ujung bumi, dan seluruh bumi akan dipenuhi oleh pemberita-pemberita Injil. Bukan pemberita Injil seperti hanya nabi-nabi, bukan. Seluruh orang percaya akan digerakkan Tuhan pada akhir zaman memiliki hati, yaitu seperti penjala manusia. Mereka hidup dipenuhi oleh Kristus dan mereka sehari-hari menyatakan Kristus dimanapun, maka itu dunia akan dicapai dengan cepat sekali. Tetapi kalau itu belum dimiliki orang Kristen, saudara, itu nggak akan bisa. Matius 24:14 mengatakan, sebelum kamu memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, maka kedatanganku tidak akan terjadi. Nah, ini akan meledak, saudara. Akhir zaman itu hati yang seperti akan meledak. Itu sebagai titik akhir dari seluruh kegiatan gereja yang luar biasa, dan pada saat nggak tahu bagaimana caranya, kapan kita nggak tahu. Tapi seluruh hati orang percaya itu akan menyaksikan kuasa Kristus dalam hidupnya. Dan seluruh orang percaya yang sungguh-sungguh itu akan bergairah luar biasa
dan menyaksikan Yesus dalam ucapan dan hidupnya, dan mereka dengan belas kasihan itu begitu luar biasa sampai akhirnya dunia terbuka dengan luar biasa dan banyak orang akan percaya. Dan pada saat itulah Yesus akan datang. Jadi Matius melihat bagaimanakah Yesus memulai misi dari sejak kekekalan ini. Dia akan menggenapi seluruh pekerjaan yang ada. Apa yang digenapi? Pertama kali orang sebelum bermisi adalah dia harus tahu bagaimana menaati kehendak Allah dalam misi hidupnya. Sebelum memerintah orang taat pada Tuhan, saudara harus taat dulu pada Tuhan. Itu adalah tipe yang diberikan Matius, dan tidak boleh saudara mengajar itu, oh nggak apa-apa nanti aja, nggak bisa. Kenapa? Begitu kita jatuh di dalam ketidaktaatan, maka itu adalah kegagalan waktu kita mengajar orang. Bagaimana kamu bisa mengajar kami? Kamu sendiri nggak hidup seperti Kristus. Kenapa kamu memberitakan Kristus kalau sendiri kamu tidak merindukannya? Itu adalah tamparan yang luar biasa, seperti bangsa Israel. Bagaimana kamu mengingini Mesias kalau kamu tidak mau Mesias itu mati? Padahal sudah jelas dalam Yesaya 42-53, Yesaya akan menderita, dijelaskan. Yesaya melihat bahwa Mesias akan menderita dan akan mati. Penderitaannya luar biasa. Kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka lebih suka konsep dunia, Mesias dunia. Itu terjadi seperti Harun dengan Miriam, membuat anak lembu emas yang merupakan Mesias bagi mereka, yang disebut sebagai Elohim dan Yahweh atau Yehova. Cuman isinya saja beda. Gereja juga sama. Mereka mau mengatakan Yesus, tapi isinya adalah Yesus yang bukan dikatakan oleh Matius. Menurut mereka, siapakah aku ini? Gereja sekarang enggak. Menurut kamu gitu. Kalau di sini enggak. Yesus yang mengatakan, saya mau jadi apa? Di situ. Jadi sekarang Yesusnya itu didikte oleh jemaatnya. Saya mau kamu itu yang menyembuhkan Tuhan. Kamu begini memberkati saya. Saya tidak mau kamu mati. Terus kemudian membuat kami menyangkali diri. Oh, saya nggak doyan. Saya tidak mau hidup seperti. Saya tidak mau Tuhan Yesus seperti itu. Persis sama akhir zaman yang terjadi di situ. Gereja-gereja akan melakukan ini semua. Dan itu mengerikan sekali. Akhirnya Tuhan nanti bukan di gereja, maka Tuhan sebarkan belas kasihannya seperti perumpamaan perjamuan kawin. Akhirnya orang gereja sendiri pun tidak doyan hamba Tuhan yang memberitakan firman yang benar, dan mereka mencari telinga-telinga yang menyenangkan mereka, dan hamba Tuhan akhirnya pergi ke seluruh dunia, ke kampung-kampung semua memberitakan, dan mereka bertobat. Gereja tidak bertobat, dibuang oleh Tuhan. Dan itu akhir zaman. Matius pasal 7 mengerikan. Tuhan, aku rajin ke gereja, aku jadi majelis, aku jadi pendeta, aku jadi semua. Mengapa engkau tidak memberikan keselamatan? Aku tidak pernah kenal engkau, karena kamu tidak pernah menjadi orang kecil. Dan itu Matius. Ya. Nah, saudara, kita buka Markus ya. Nah, ini Markus pasal 16 ayat yang ke-8. Ini cuma saya berikan gambaran. Nanti minggu depan saya lebih rinci lagi apa maksudnya. Markus 16 ayat 8. Saudara, ini adalah pergumulan di dalam pemikiran-pemikirannya. Kemarin kami ketemu rektor KDW dengan rektor yang baru dan rektor yang lama. Ya, ada pergumulan yang luar biasa, dan kita sangat juga diberkati dengan diskusi itu selama hampir 6 jam. Jadi pagi itu 3 jam, yang sore itu juga hampir 3 jam. Dan mereka paparkan bagi misi-misi. Cuman saya ingatkan, jangan pernah lupa kalau itu tanpa Kristus yang ditinggikan, pekerjaan kita akan sia-sia. Jadi rektornya SMS saya, waktu saya di kereta, dia SMS-an. Dan saya beritahukan, saya tetap pada jalur Christ is our vision. Saya tidak mau berubah. Jadi saya tidak mau itu dihilangkan. Ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan bubur. Ya. Sebab gentar dan dahsyat yang sangat dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri
dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan. Nah, kata-kata ini unik sekali. Kita nggak pernah otak-atik ini, ayat ini. Murid-muridnya diberitahukan untuk apa? Memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang hidup yang kekal, keselamatan itu. Saya tanya, sasarannya di mana? Nggak ada sasaran, yang ada kompas. Kompas apa? Timur, barat. Dari timur, barat. Inilah misi Markus. Misi Markus bukan ujung-ujung bumi, bukan. Bukan seperti yang dilihat dari sisinya Matius. Wah, kuasa dipersiapkan. Nah, udah bukan itu. Tapi sisi dia apa? Dari timur ke barat. Dan saya cari referensi semua itu nggak ada. Dan ada satu jurnal yang ada membahas ini sedikit. Dan kemudian saya cari di geographical. Dulu saya pernah tulis tentang, saya ingin mengajukan disertasi tentang geographical theology yang belum ada. Terus saya lihat catatan saya yang udah lebih dari hampir 20 tahun. Saya buka, di situ ada. Di situ ada. Timur. Nah, saudara kalau ketik di iPad di dalam ini ya, di dalam Alkitab kita ketik iPad gitu ya. Terus timur gitu ya. Terus saudara ketik timur. Nah, gitu kan? Terus di search. Ya. Saudara kan terkejut. Keluar banyak sih. Kejadian pasal 2 ayat 8 dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, di situlah ditempatkan manusia yang dibentuknya. Saudara perhatikan. Jadi manusia akan dipandang dari timur, akan menuju ke barat. Apa artinya timur ke barat? Timur adalah arah di mana manusia itu jatuh dalam dosa, arah di mana manusia meninggalkan Tuhan, arah kegagalan, kerusakan manusia di sana, arah ketidaktaatan, arah takut, gentar, khawatir, dan ragu-ragu, semua di sana. Ya, ini contoh yang selanjutnya. Saudara, pasal 4 ayat 16. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Dia kemana arahnya? Timur. Kain melawan Tuhan. Timur. Saudara, maka berangkatlah ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetap mereka di sana. Kejadian 11. Ya, terus kemudian juga 10. Nah, saudara, yang paling unik adalah Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan di sebuah tempat dosa yang besar terjadi. Jadi timur ke barat artinya apa? Dari transisi ya, dari tempat yang penuh dengan kegagalan, kehancuran manusia. Tuhan mengatakan, disitulah Markus mengatakan, dari timur ke barat. Dan itulah sasaran pemberitaan Injil Markus. Kenapa seperti itu? Besok dijelaskan lagi ya. Karena Yohanes Markus pernah gagal ke timur. Dia pernah tinggalkan Paulus. Dalam perjalanan misi yang luar biasa diberkati Tuhan dengan hebat itu, Paulus tidak bisa terima secara organisasi, secara kehidupan bergereja. Paulus pecat itu Yohanes Markus. Tapi Barnabas yang tahu hati Tuhan, yang tahu hati kemenakannya, yang tahu kelemahan manusia, akhirnya diterima oleh Barnabas. Dan bertengkarlah Paulus dan Barnabas. Antara yang satu adalah pekerjaan Tuhan harus berjalan, Tuhan katakan tetap berjalan, tidak bisa diam. Jadi itu adalah konsekuensi Yohanes Markus harus keluar dari pelayanan. Tetapi bukan berarti dia dibuang Tuhan, tapi Barnabas yang pegang hati. Dan apa yang terjadi? Murid yang menuliskan Injil pertama kali adalah Yohanes Markus. Bahkan Paulus pun tahu tentang Injil dari Yohanes Markus. Matius, Lukas, Yohanes dari Yohanes Markus. Dan itu keajaiban. Kenapa? Orang yang gagal, orang yang disingkirkan. Akhirnya Paulus dan Petrus semua mengatakan, anakku Markus,
Saudara, itu luar biasa. Ada pendamaian, ada satu pengangkatan kembali. Markus yang dulu dibuang akhirnya diangkat oleh rasul-rasul.